Jadi, ketika kita misalkan merasa hilang arah gitu, di sini kan Allah sudah menurunkan gitu ya Bang. Jadi ya kita segera kembali ke Al-Qur'an gitu, kita, membacanya gitu, memahaminya. Al-Quran itu kan kitab suci ya. Iya. Al-Quran itu dari dulu, dari zamannya Nabi Muhammad sampai saat ini, itu tidak pernah berubah. Dari bahasanya, dari tulisan ayat-ayatnya, itu tidak pernah berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Qur'ani semuanya. Siang. Di acara Bincang Qur'ani pada siang hari ini. Nah, gimana kabarnya semua? Kalau narasumber gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum ke ini kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Novia. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya akan menemani gitu, yang narasumber kita yang udah ada di depan mata kita. Ini Gus kita semua guys. Mangga Bang perkenalan dulu. Ya, teman-teman semua selamat siang. Saya Yasin Syahadem, saya mahasiswa aktif semester 4, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan saya di sini sebagai speaker atau pemateri. Itu teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kita ini ya Bang akan berbincang gitu, akan ngobrol santai gitu mengenai tema kita gitu. Pada hari ini kita mengambil tema apa tuh Bang? Cahaya Al-Quran. Nah ya, cahaya Al-Quran di tengah gelapnya zaman. Nah, pada zaman sekarang kan ya ada tuh Gus. Biasa abang. Bang, nah udah Bang aja katanya tawadu nggak mau dipanggil Gus guys. Nah, kan zaman sekarang kan banyak ya orang yang kelihatannya kayak baik-baik aja gitu. Tapi tuh di dalam hatinya tuh ya banyak menyimpan kegelisahan, kecemasan gitu. Nah, bahkan ada juga orang kayak yang merasa ini arahnya kemana gitu, kayak seakan-akan kehilangan arah gitu. Nah, jadi tuh seakan-akan terang oleh teknologi gitu Bang, tapi gelap dalam nilai dan ketenangan jiwa kita. Nah, bagaimana sih Bang, gimana tuh caranya mengatasi hal-hal yang seperti itu tuh gimana gitu? Baik. Sebelumnya gini ya teman-teman ya. Yang dimaksud gelapnya zaman itu tuh bukan gelapnya zaman seperti gambaran di zaman jahiliyah. Tapi dia sudah tahu ya teman-temannya, kita emang hidup di zaman modern ya. Iya. Ya Mbak ya, dia emang hidup di zaman modern yang dimana ya seringlah manusia itu dibuat kagum oleh teknologi yang ada gitu kan. Iya. Yang sekarang bisa ya pokoknya semua akses tuh mudah. Zaman sekarang pun juga bisa disebutkan zaman era disrupsi atau revolusi industri gitu kan. Tapi dengan sebegitu megahnya zaman modern pada saat ini yang kita rasakan, yang semua akses kita mudah, semua pokoknya apapun yang dibutuhkan ada gitu. Nah, di sisi lain itu ada ironis itu tingkat depresi, tingkat kecemasan, ya kan, terus tingkat krisis identitas dan degradasi moral itu justru udah mencapai titik paling tingginya gitu. Yang dimana kalau kita tidak menyadarinya atau kita tidak menyikapinya bersama itu ya mungkin 2 tahun atau 5 tahun ke depan lebih parah lagi daripada saat ini. Berarti harus segera diatasi gitu. Segera diatasi ya. Iya. Karena kita lihat pun dari saat ini, itu sudah banyak teman-teman kita di sana ya Mbak ya yang mengakhiri hidupnya gitu kan ya karena kecemasan. Iya, ya frustasi gitu ya. Iya. Banyak yang nggak dapat kerja, terus dia frustasi, dia depresi akhirnya bunuh diri gitu Iya. kan, banyak kan. Iya, banyak. Nah, solusinya
Itu nanti kita akan bahas di sini. Ya. Itu cahaya Al-Quran di tengah gelapnya zaman modern. Iya. Gitu. Nah, terus yang pertama dulu deh. Yang pertama, Al-Quran itu kan kitab suci ya. Iya. Al-Quran itu dari dulu, dari zamannya Nabi Muhammad sampai saat ini itu tidak pernah berubah. Dari bahasanya, dari tulisan ayat-ayatnya itu tidak pernah berubah. Padahal Al-Quran itu sudah turun dari 1446 tahun yang lalu, gitu kan? Sampai saat ini, gitu kan? Yang dimana kan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya itu inna nahnu nadzikra wa innahu lahafidun. Yaitu eh, saya loh atau Iya. aku yang menurunkan kitab suci Al-Quran, maka aku juga yang akan menjaganya sampai yaumul akhir gitu. Makanya sampai saat ini kita masih bisa berkesempatan untuk membaca Al-Quran yang sama, gitu, Iya. yang sama. Gitu. Iya. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang mungkin sudah dikomodisi atau sudah di edit atau sudah direvisi kan. Al-Quran sampai saat ini alhamdulillah belum pernah. Nah, terus saya sedikit menyikapi tadi yang Mbak bicarakan ke saya, ya. Ketika kita sedang cemas atau kita sedang tidak ada jalan atau kita sedang ya pusing karena masalah kehidupan, Duniawi gitu. masalah duniawi gitu kan ya. Iya. Nah, Imam Ibnu Qayyim gitu ya Al-Jauzi itu tuh menyarankan bahwasanya ketika kita sedang ada di fase di mana kita tidak tahu kita sudah dikuasai oleh kecemasan, oleh ketidaktahuan arah, maka segeralah kembali ke Al-Quran. Kata beliau, segeralah kembali ke Al-Quran. Untuk apa? Bacalah Al-Quran. Karena apa? Jalan yang baik lebih baik-baiknya jalan itu ada di Al-Quran. Nah, maksudnya gini, Mbak. Ternyata kita yang hidup di dunia itu tidak bisa, terutama umat Muslim ya, karena umat Muslim itu tidak bisa ternyata tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya membaca Al-Quran. Karena gini loh, Allah sudah mengasih solusi kepada kita. Nah, mungkin solusinya itu sebagian besar ada di Al-Quran. Seperti itu. Nah, makanya kan ada riwayat yang bilang kan Allah memberikan masalah atau Allah memberikan cobaan kepada manusia itu dengan jawabannya. Iya. Nah, itu tuh ternyata jawabannya ada di Al-Quran. Seperti itu loh, Mbak. Jadi buat apa loh kita cari-cari jawaban-jawaban ke orang lain? Kenapa kita harus kita sampai berputar-putar kali memutar otak untuk mencari jawaban? Sedangkan Allah itu sudah menyiapkannya secara rinci di dalam Al-Quran. Nah, tinggal kitanya mau tidak untuk membaca Al-Quran. Iya, betul sekali. Jadi Allah sudah menyiapkan, sudah menurunkan. Jadi kembali lagi ke kitanya, bagaimana kita mencarinya, gitu ya, Bang. Dan apa ya? Seharusnya kita sebagai umat Muslim itu ketika kita sedang membaca Al-Quran itu kita tidak membaca sekedar hanya tilawah atau ya cuman bacaan gitu. Membaca Al-Quran itu menganggap Al-Quran itu adalah teks literasi atau teks sejarah yang dibaca di ritual-ritual tertentu gitu kan. Tapi kita baca Al-Quran itu kita sekalian introspeksi diri, mencerminkan diri kita gitu loh. Nah, misal kita di saat ini sedang ada permasalahan apa? Misalkan permasalahan mengenai harta. Hartanya yang sedang diserap, misalkan rezekinya lagi kurang. Iya, lagi kurang lancar Lagi gitu kurang lancar. ya. Jangan depresi gitu. Jangan cemas gitu. Baca Al-Quran, ada surat Al-Waqiah, gitu kan? Yang itu supaya melancarkan rezeki kita, Nah, kita dan kan di situ Bang. pun terdapat jawaban-jawaban dari Gusti Allah mengenai rezeki gitu. Yang dimana Allah di situ secara gamblang menerangkan bahwa saya itu adalah maha kuasa, saya itu adalah maha memberi. Kamu berdoa kepada saya akan beri kamu apa yang kamu mau. Begitu, wow, segala gamblang. Iya. Gitu. Nah, jadi sebaiknya kita kalau semisal lagi di fase-fase sedang tidak baik-baik saja di dunia,
di zaman gelapan ini itu kita harus cari cahayanya loh. Jangan jadi kita nggak bisa ya. Jadi kita nggak bisa loh ada cahaya datang ke kita sendiri gitu kan nggak bisa. Iya. Orang nanti mati lampu kita sendiri kan yang itu lilinnya, Iya. yang bisa lilin itu sendiri, Iya, nyala yang sendiri. iya. Nah, maka dari itu ya kita sendirilah yang mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai cahaya atau sebagai penerang di tengah gelapnya zaman modern. Itu Mbak. Nah, terus ada nih saya mau mempresentasikan beberapa teori saya ya. Iya. Yang ini diambil dari kitab Data Amal Ma'al Quran yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Gimana tuh Bang? Ya itu tuh kitab yang menjelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi bahwasanya beliau itu menegaskan di dalam kitab tersebut. Iya. Ternyata sampai saat ini Al-Quran itu hanya dijadikan berkah untuk orang yang sudah meninggal. Saat ini. Maksudnya tuh gimana Bang, berkah kepada orang yang meninggal? Nah, banyakannya orang musuh saat ini, itu membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk orang sudah meninggal, kayak surat Yasin. Oh gitu kan? iya. Mengirimkan doa gitu ya dengan melalui membacakan Yasin gitu. Gitu kan. Itu kan berarti apa? Sampai saat ini kan banyaknya umat Islam itu yaitu hanya menjadikan Al-Quran itu hanya dijadikan berkah untuk orang sudah meninggal. Iya. Sedangkan kata beliau, yang lebih butuh berkahnya Al-Quran itu adalah orang yang masih hidup. Gitu loh. Karena perlu arahan hidup, jalan hidup gitu kan. Iya betul. Jadi untuk apa kita memberikan banyak berkah pada orang yang sudah meninggal, tapi diri kita ya saja tidak mengharapkan berkah dari Al-Quran, gitu kan? Nah makanya beliau itu menyarankan jadikanlah Al-Quran itu menjadi manhaj hayya atau sistem atau tujuan kehidupan. Seperti itu. Dari standar kesuksesan, terus kebahagiaan itu tolak ukurnya itu dari Al-Quran, gitu. Bukan dari kita ngelihat tanggal, kita dari melihat orang lain gitu. Enggak, tapi kita lihat tolak ukurnya dari Al-Quran, bukan dari tren masyarakat yang saat ini kita rasakan, gitu seperti itu. Itu mungkin sedikit artikulasi dari saya, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Nisa nih, kita kan sudah banyak nih ya teman-teman kita yang di luar sana yang bisa dibilang orang-orang yang tidak menemukan jalannya, cahayanya gitu kan. Itu gimana menurut Mbak Nisa pandangan? Nah, kebetulan saya tuh menemukan nih Bang ayat dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa nazalna alaikal kitaba tibayanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Nah, yang artinya itu dan kami turunkan kepadamu Al-Quran gitu sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Nah, jadi ketika kita misalkan merasa hilang arah gitu, di sini kan Allah sudah menurunkan gitu ya Bang. Jadi ya kita segera kembali ke Al-Quran gitu, kita membacanya gitu, memahaminya. Jangan sampai hidup kita itu berjalan tanpa Al-Quran gitu. Karena emang Al-Quran tuh pedoman hidup kita kan Bang gitu kan ya, jalan arah hidup kita gitu. Iya betul kan. Nah, jangan sampai juga kita tuh menyesal di akhirat gitu karena meninggalkan petunjuk yang sudah Allah berikan gitu. Misalkan ketika kita sudah diberikan nih petunjuk di dunia, tapi kita tidak tidak menggunakannya gitu petunjuk itu tuh. Nah, jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti seperti itu. Betul sekali tuh, Bro Nisa. Bro Nisa. Jadi teman-teman di luar sana ya. Jangan putus asa. Iya betul Pak. Dan dekatkan diri kepada kalamullah, Al-Quran. Jangan
jangan kalau baca Al-Quran itu jangan nunggu Ramadan. Iya, betul Ironis banget. kan. Saat ini saya sangat ironis yang dimana tuh orang-orang itu saya itu itu saya lupa. Iya. Itu saya observasi, Mm. saya meneliti 40%-an manusia atau umat muslim, Iya. 40% umat muslim yang ada di kampung saya, Iya. yang ada di kampung saya, itu dia itu rajin membaca Al-Quran ketika Ramadan. Iya, Sedangkan betul. setiap hari itu boleh Iya. gitu kan. Mau kerja baca Quran dulu lah, mau masak baca Quran dulu kan boleh saja. Yang Iya. penting terjaga wudunya gitu kan. Iya. Terus dengan pakaian yang sopan menutupi aurat kan. Nah, terus yang dimana juga kan Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 1. Yang ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Lupa bener. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bahwasanya di situ artinya saya kata Gusti Allah, aku itu menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad untuk menjadi tanda atau untuk menjadi arah arah menuju jalan yang benar dan untuk menjadi cahaya yang menyelamatkan umat-umatmu dari kegelapan. Itu Allah sendiri yang berbicara, bukan saya, teman-teman. Iya. Itu Allah sendiri yang berbicara. Jadi Allah itu menciptakan Al-Qur'an itu karena ada sebabnya gitu loh. Bukan karena kepentingan hawa nafsu sebagai saya Tuhan, saya bebas itu bukan, tapi ada sebabnya gitu ya. Dan itu sangat apa ya? Dan ini sangat-sangat penting untuk kita terus kita ingat dalam benak kita bahwasanya ternyata Allah menciptakan Al-Quran itu untuk jadi cahaya yang menerangi kita semua dari gelap gulitanya zaman gitu. Jadi kita nggak bisa munafik gitu, kita harus terima gitu. Iya. Kita harus baca Al-Quran gitu teman-teman. Tuh. Gimana Mbak? Bisa. Ya, berarti ini ya Bang, ya ketika kita kayak merasa benar-benar dilarang, harus cepet-cepet gitu kembali ke Al-Quran gitu kan. Iya. Jadi segala sesuatu itu akan kembali pada Al-Quran seperti itu. Iya. Jadi pokoknya Allah itu sudah memberikan berbagai banyak solusi, berbagai macam solusi itu hanya di Iya. Al-Quran. Terus berarti bagaimana kita mencari solusinya gitu kan? Berarti berbalik lagi ke kitanya gitu kan? Nah, iya. Dan semua solusi itu udah ada di dalam Al-Quran dan bagaimana hamba mencari solusinya itu sendiri gitu Nah, kan? itulah dimana inti dari perbincangan kita saat ini, yaitu Iya. cahaya Al-Quran di tengah gelapnya zaman Zaman, modern. iya. Jadi Al-Quran tidak ketinggalan zaman. Iya. Al-Quran tetap eksis. Al-Quran tetap eksis. Al-Quran tetap terkenal di zaman modern pada saat ini. Karena apa? Saya percaya Al-Quran tidak akan pernah hilang sampai yaumul akhir. Karena apa? Ada 3.000 pesantren berbasis tahfidz. Banyak penghafal Al-Quran. Kurang lebih 3.000 pesantren yang berbasis tahfidz yang menghafal Al-Quran. Nah, itu berarti kan sampai saat itu masih banyak yang menghafal Al-Quran. Iya. Jadi itu cahaya Al-Quran tetap terjaga berarti kan di zaman yang gelap seperti ini kan. Dan tidak perlu teman-teman tidak perlu dihafalkan pun kita sudah hafal. Iya. Banyak dari bapak-bapak, lansia, ibu-ibu, remaja-remaja, terus anak-anak itu sudah pada hafal Al-Quran. Surat An-Nas, ya, surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah itu sudah hafal-hafal teman-teman. Dan ya karena kita sudah terakomodir dan udah terbentuk seperti itu, maka saya percaya Al-Quran, cahayanya Al-Quran tidak akan redup sampai yaumul akhir. Karena banyak juga yang penghafal Al-Quran gitu ya. Nah, iya banyak penghafal Al-Quran yang pada saat ini itu masih banyak, nggak berkurang sama sekali. Gitu, bro Nisa. Terus tadi kan ya, itu ya Bang, baca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan saja ya. Nah, ini banyak juga ya ketika misalkan nih seorang santri nih, misalkan dia tuh membaca Al-Quran tuh hanya sekedar misalkan ada
ada kayak perlombaan gitu, siapa yang cepat hatam ini dikasih hadiah. Nah jadi tuh dia juga kayak berlomba-lomba lah dalam membaca Al-Quran gitu, dalam targetnya berapa hari harus hatam gitu. Jadi lebih baik tuh jangan seketika itu saja ya, bisa dalam keseharian kita, seperti itu juga kan Bang. Iya benar. Dan jangan lupa brownies. Brownies jangan lupa, dan teman-teman jangan lupa. Sahabat Qurani jangan lupa. Qurani ya. Ketika kita sedang menghafal Al-Quran, itu kita sebisanya, sebisa mungkin, itu kita, setelah kita menghafal lafadznya, kita terapkan dalam diri kita. Begitu loh. Ketika kita sudah hafal dulu ya lafadznya, nah kita terapkan dalam diri kita. Oh berarti dalam Al-Quran seperti ini, terapkan. Nah itu yang di apa namanya, yang dimau oleh Syekh Abdul Rahman, bahwasanya beliau itu bahwasanya sama tadi kayak dokter tadi siapa tadi tuh? Dokter Yusuf. Dokter Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Ini juga beliau juga berargumen bahwasanya ya kita sedang membaca Al-Quran atau kita sedang menghafal Al-Quran, tapi nah sebisa mungkin kita itu jangan hanya membaca seperti halnya teks literasi atau kira sejarah gitu. Tapi terapkan dalam diri kita, rasakan dalam diri kita, rasapi. Oh ternyata ayat ini tuh menerangkan seperti ini. Ya seperti itu. Ya itu benar sekali Bang, karena dengan kita memahami terus kita menerapkan itu kan bisa salah satu jalan hidup kita itu lebih terarah gitu kan ya, karena kita menerapkannya dalam diri kita seperti itu kan. Seperti itu. Jadi ntar kalau kita semua nih ya, wah ini apa namanya, di kelas ya. Jadi kalau kita semua sedang hilang arah atau kita semua sedang dilanda kecemasan, gundah gulana misal, jangan lupa teman-teman, kalian tuh punya sahabat Qurani. Jangan lupa sahabat Qurani. Kalian itu punya solusinya. Kalian itu punya solusinya. Jadi jangan merasa sendiri juga gitu ya Bang. Jangan mudah patah semangat gitu kan. Tapi carilah solusinya, carilah cahayanya itu loh. Gimana? Di Al-Quran gitu. Jadi teman-teman di luar sana, sahabat Qurani di luar sana dan brownies, jangan lupa. Brownies kayak makanan aja. Brownies ya. Brownies jangan lupa untuk jika kita sedang berada di fase kita sibuk akan dunia atau kita sudah di fase kita dikuasai oleh dunia, oleh syahwat dunia, maka kita secepat mungkin kita harus kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, dan baca Al-Quran itu tidak hanya di Ramadan. Boleh saat ini juga baca, boleh. Nanti maghrib juga boleh gitu kan. Jadi seperti teman-teman ya, sahabat-sahabat Qurani di luar sana dan brownies, jangan galau atau putus cinta gitu kan, atau putus cinta galau gitu, atau sedang rindu, baca Al-Quran. Nanti Al-Qurannya akan menyampaikan rindunya kepadanya gitu Bang. Karena dengan membaca Al-Quran itu kita dapat berkah gitu kan, yang gimana nih itu otak kita, hati kita terbukakan oleh cahaya Al-Quran dan seperti itu. Membantu lebih tenang juga. Lebih menikmati hidup gitu kan. Jangan malah lagi galau cari di TikTok gitu kan video galau. Nantinya makin galau dong Bang. Iya, cari di sosmed yang lain, sosial media yang lain gitu, cari video-video yang galau gitu kan, terus yang galau gitu. Jangan, tapi kembali ke Al-Quran. Karena apa? Al-Quran sampai yaumul akhir akan tetap terus mencahayai zaman-zaman yang akan datang. Gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulan untuk bincang Qurani kali ini ya, sahabat Qurani. Nah, bisa kita ambil dari narasumber kita, Gus Ehas. Brownies, gambar kita brownies. Nah, bahwa ketika kita merasa hilang arah, terus kayak merasa lagi galau gitu, kita tuh harus ingat, kita harus balik ke pedoman hidup kita ya Bang. Kita harus kembali ke Al-Quran gitu. Nah di situ Allah tuh sudah menurunkannya, gimana sih makhluknya, kita mencari solusinya dengan cara memahaminya gitu ya Bang ya. Jadi sahabat-sahabat Qurani, jangan merasa sendiri ketika kalian lagi hilang arah gitu.
Jadi kembalilah ke Al-Quran. Dengan kembali ke Al-Quran, hidup kita akan jauh lebih tenang, Benar. jauh lebih terarah, Terarah seperti juga. itu. Itu benar. Nah, mungkin sudah dicukupkan? Udah. Udah. Siapa enggak itu? Nah, saya sebagai host ya, atau sebagai yang menemani lah pemateri hari ini, kurang dan kurangnya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata hari ini atau gimana? Udah cukup? Oh, oke, cukup. Ya udah, langsung saja akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.